hati mereka bersih dan juga fisik mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka dipastikan akan wafat dalam keadaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, summa amma ba'd. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji kembali tentang keistimewaan satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mencintai mereka itu menandakan keimanan, dan orang yang membenci mereka menandakan kenifakan yang ada di dalam hatinya atau bahkan kekafiran. Para sahabat Rasul atau ashabun Nabi ini adalah orang-orang yang pernah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang pernah membersamai Rasul sejak awal dakwah. Ya, artinya sekitar 23 tahun membersamai Rasul. Di antara mereka ada yang membersamai Rasul hanya 10 tahun, atau ada yang hanya 1 tahun saja, dan itu sahabat. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan orang yang membersamai Rasul 1 bulan, bahkan 1 hari, bahkan sekedar bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan keimanan, maka itu adalah sahabat. Mereka dikatakan sahabat, yaitu mereka yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Adapun kaum muslimin yang sezaman dengan Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul, dia beriman pada Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul dan sezaman dengan Rasul, itu pun bukan dikatakan sebagai sahabat. Itu istilahnya al-muhadram atau al-muhadramun. Jadi para sahabat Rasul adalah mereka yang senantiasa atau mereka yang pernah membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Jadi kalau sahabat itu tidak pernah berpisah. Seseorang bersahabat berarti seseorang tidak meninggalkannya. Walaupun secara fisik berpisah, tetapi secara hati dia senantiasa bersatu. Dalam Al-Quran dikenal juga ada ashabun nar, ada ashabul jannah, sahabat-sahabat neraka, sahabat-sahabat surga. Nah, sahabat neraka atau ashabun nar, dia yang tidak pernah ditinggalkan oleh neraka, senantiasa berdekatan dengan neraka, tidak bisa kabur, dan neraka tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan dia pergi. Sama dengan ashabu al-jannah, sahabat surga, berarti dia yang senantiasa berdekatan dengan surga. Itu namanya ashab al-jannah. Bagi kita jelas tidak bisa menjadi sahabat Rasul, tidak bisa menjadi sahabat Rasul. Tapi kita adalah ikhwan, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara karena diikat dengan tali agama. Namanya ikhwan istilahnya. Tapi kita masih bisa menjadi sahabat Quran. Sebab ada istilah ashabul Quran. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Jadi bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk sahabat-sahabatnya. Nah, maka ashabul Quran atau sahabat Quran adalah dia yang senantiasa berdekatan dengan Al-Quran, tidak meninggalkannya, tidak meninggalkan Al-Quran. Nah, meninggalkan Al-Quran bisa dari qiraahnya, artinya tidak membaca
Al-Quran atau jarang-jarang membaca, berarti sahabatnya kurang dekat sahabatnya. Itu dia ashabul Quran tapi kurang dekat. Sama persahabatan kita pun ada yang dekat, ada yang jauh. Sama seseorang dengan Al-Quran pun. Bersahabat dengan cara membacanya. Yang kedua, bersahabat dengan cara menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai ruqyah. Banyak orang yang sudah meninggalkan hal ini. Ya, dia tidak meruqyah dirinya dengan qiraatul Quran. Sahabat Al-Quran bisa dengan cara menafsirkannya. Artinya mengerti makna-makna dari ayat-ayat yang dibaca. Berarti harus membaca buku tafsir agar menjadi sahabat Al-Quran. Kemudian tadabbur, kemudian amal. Nah ini. Jadi kita untuk menjadi sahabat Rasul pasti tidak bisa, sebab Rasul sudah wafat, tetapi ia bisa menjadi sahabat Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang keutamaan sahabat Nabi Muhammad SAW ini dinyatakan di dalam banyak ayat dan juga hadis Rasul SAW. Di antaranya dalam surah Al-Fath ayat 18, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha dengan orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ketika turunnya ayat ini adalah para sahabat Nabi. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Ada baiat. Baiat itu janji setia untuk taat pada Rasul. Dalam kasus ini janji setia untuk berperang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Baiat. Ya, idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Artinya hati mereka, hati para sahabat, itu hati yang diridhoi, menunjukkan kebersihan hati. Mereka bukan orang-orang munafik. Mereka orang-orang mukmin. Dan yang mentazkiyah hati mereka baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kemudian Allah memberikan rasa ketenangan pada diri mereka, dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka serta kemenangan yang dekat. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kunna alfa wa arba'mi'ah. Kita pada waktu itu berjumlah 1.400 orang. Para sahabat di zaman itu 1.400 orang. Dan seluruh mereka sudah Allah Azza wa Jalla tazkiyah, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha terhadap mereka. Kalau Allah sudah ridha, ini menunjukkan bahwa hati mereka bersih dan juga fisik mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka dipastikan akan wafat dalam keadaan Islam. Akan wafat dalam keadaan Islam. Bahkan ada sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladzina yubayyi'u tahtaha. Tidak akan masuk neraka satu orang pun dari mereka yang berbaiat di bawah pohon, yaitu para sahabat Rasul pada waktu itu, ya, yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar seluruh sahabat Rasul itu wafat dalam keadaan muslim, sebab Allah Azza wa Jalla sudah meridhai mereka. Jadi kesuksesan para sahabat itu dikarenakan hati mereka hati yang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Tegas terhadap orang-orang kafir, tapi lemah lembut, berkasih sayang terhadap sesama mereka. Ini sifat lahirnya seperti itu. Sifat lahiriahnya seperti itu. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mengharapkan fadilah dari Allah dan juga keridhaan dari Allah. Artinya
Sahabat bisa sukses ini dikarenakan mereka melakukan sholat, ruku dan sujud. Dikatakan tarahum ruk'an sujada. Ya, ruku dan sujud ini adalah sholat. Sebab ruku dan sujud diantara rukun sholat. Mereka ruku dan mereka sujud menyembah Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Yabtaguna fadla minallah. Mereka mengharapkan fadilah dari Allah, karunia dari Allah, baik kecukupan di dunia ataupun surga di akhirat. Itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta itu, mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla wa ridwana, dan mereka memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri-ciri mereka itu ada tanda sujud di wajah mereka. Wajah mereka wajah yang tenang, wajah yang menyenangkan ketika dilihat karena ada asar sujud, ya, pengaruh sujud. Zalika masaluhum fit Taurah. Nah, ini adalah perumpamaan sahabat yang ada di dalam Taurat. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.